Assalamualaikum hadirin, selamat malam. Kembali bertemu dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Jangan gembira dulu. Sekarang Om mau kasih tes. Seno hafal nggak Pancasila? Coba sebutkan. Siap, insya Allah siap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Udah itu aja. Aku curiga pasti yang lainnya nggak hafal. Ya kan? Nah yang paling penting itu selain sila-sila itu, kalian upacaranya hari apa sih? Upacara dong, Sabtu. Hari apa? Oh, Senin. Senin. Ya? Oh Sabtu. Itu malam minggu. Sabtu mah itu. Upacara apa? Upacara apa ngapel? Apa pacaran? Hah? Kenapa Om nanya Pancasila ini penting? Karena tamu kita ini seorang tokoh yang dipercaya memimpin badan yang menangani pembinaan ideologi Pancasila. Ya, itu yang disingkat BPIP. Mau tahu nggak? Mau kenal ya orangnya ya? Ya, kita undang Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadol, silakan duduk. Saya buka ya. Waduh, sebelum kita korek lebih jauh profil beliau ini, ada sedikit video yang mungkin bisa ditayangkan, silahkan. Yudian Wahyudi. Namanya mulai didengar publik saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kepala BPIP bulan Februari 2020. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPIP, Yudian merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yudian merupakan santri dan lulusan Pondok Pesantren Tremas Pacitan tahun 1978 dan Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada 1979. Yudian juga menjadi rektor pertama dari perguruan tinggi agama Islam negeri yang menembus Harvard Law School di Amerika Serikat pada 2002-2004 silam. Belakangan namanya mulai terdengar publik seiring dengan targetnya untuk membumikan Pancasila kepada 129 juta anak muda melalui lembaga yang dipimpinnya saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo pun berharap bahwa target itu cepat terrealisasi. Ya, ini yang menarik ini adalah ya akhirnya Anda terpilih sebagai atau dipercaya oleh Presiden sebagai Kepala BPIP. Ya. Bisa ceritakan nggak awal mulanya bagaimana sih? Ya ini kalau awal Kok jatuhnya ke kesampean itu loh. saya ini sebagai pribadi ketemu Pak Presiden Jokowi itu hanya 2 kali sebelum dilantik. Pertama ketika beliau sebagai wali kota Solo, waktu itu saya tugas di Jakarta, ikut ngantar Pak Menteri ke Pak Menteri Agung Laksono waktu itu. Tapi itu hanya sebentar ya, hanya sepintas salaman begitu. Yang kedua sebagai rektor diantar oleh Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tapi sebetulnya begini, saya ini direkomendasikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri ke Presiden begitu. Nah, yang tahu alasannya tentu mereka berdua. Kenapa saya yang direkomendasi? Tapi sampai bukan orang partai ya? Bukan, saya bukan partai. Oh, okay. Kan kita PNS. Oh, kita ya. ASN, ya. Itu. Nah, jadi saya hanya didatangi Pak Presiden tanggal 31 Januari bersama Pak Mensesnek, ya. Waktu itu saya diperintahkan menghadap ke Gedung Agung di Jogja. Nah, Pak Pratik, ya, Pak ini bilang pesan Pak Presiden, saya ditugasi Presiden untuk menanyakan sekali lagi, apakah Pak Yudian ini betul-betul siap untuk diangkat jadi Kepala BPIP di Jakarta. Ya. Saya jawabnya sungguh siap. Oh, sampai jawabannya kok sungguh siap. Kenapa kok nggak siap tok, kok pakai sungguh siap? Ya, karena begini, Gimana, Mas? bagi saya ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Ya, jadi untuk menerima jabatan itu saya berbeda dengan orang pada umumnya. Saya itu doanya nanti terkait juga dengan kenapa saya bisa ke Harvard itu. Ya, Allah maftahli abwaba Harvard wa abwaba istana. Ya. Ya Allah Tuhan, bukakanlah untukku pintu-pintu Harvard University dan pintu-pintu istana. Nah sekarang Mensesnek ditugasi oleh Presiden yang tempatnya di Gedung Agung. Ya, Jogja itu kan dulu pernah jadi kantornya Bung Karno ya. Iya, istana ya, gitu ya. Nah jawaban saya gimana?
Kan sesuai dengan permintaan saya sendiri. Iya. Dibuka benar tuh. Iya, dibuka Istananya benar. dibuka, Harvard dibuka, istana dibuka. Nah, jadi saya katakan begitu. Beliau tanya, gimana nanti kalau Pak Yudian ke Jakarta? Tenang Pak, di Jogja itu banyak yang lebih pintar dari saya, yang lebih hebat dari saya. Jadi aman kampus kalau saya ditarik ke Jakarta. Oh ya sudah, saya akan lapor Presiden dan akan lapor Bu Mega. Begitu jawabannya. Kok aneh, orang umumnya, maaf ini Kiai Prof, menjadi kepala BPIP itu kan beban dong ya. Iya. Anda enggak ya nganggap? Oh tidak, bagi saya ini kalau bahasa sederhananya beribadah. Jadi beribadah itu kalau bahasa umumnya membangun peradaban. Jadi ini ibadah. Bagi saya adalah beribadah, bergerak dari ya level yang lebih terbatas menuju yang lebih luas. Maksud saya sebagai rektor, saya itu kan hanya di kampus saja. Ya katakan pasukan saya itu 23.000 ya, itu. Nah sekarang saya dipromosikan oleh Presiden untuk yang sifatnya nasional. Bagi saya ini ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya dalam hal kepemimpinan. Itu. Dan ini sesuai dengan permohonan saya dari kecil. Ya. Mungkin kalau orang kan terjemahannya abal-abal jannah. Jannah sorga. Saya jannah itu ada dua. Ada jannah di dunia, ada jannah di akhirat besok. Nah, saya punya pandangan. Ini tafsir nih. Iya, pandangan jannah di dunia ini juga harus saya dapat dong. Nah apa itu? Istana Negara. Jadi sebenarnya Anda berangkat dari seorang akademisi sebenarnya. S1, S2 kan lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Kemudian S3-nya kan di McGill Mas ya, di Kanada ya. Itu S3 ngambil apa di McGill? S2, S3. Jadi saya S2, S3. Kalau dulu bahasa S1 itu mungkin kurang tepat untuk saya ya. Karena kita itu dulu ada BA, ada Dr. Andes. Nah, jadi saya ini kuliahnya double dulu waktu kalau BA-nya itu. Jadi kuliah di Fakultas Filsafat UGM sama di IAIN. Nah, cuma ketika sedang nulis skripsi yang di Filsafat UGM itu, saya sudah diterima program untuk dikirim ke luar negeri oleh Menteri Agama waktu itu Pak Munawir Sadali. Sehingga yang Gajah Mada tidak saya selesaikan, tapi saya punya BA-nya. Nah, jadi terus S2-nya di McGill University, S3-nya di McGill University. S2 di McGill ambil apa Mas? Ambil Islamic Law. Islamic Law ya? Islam. Kemudian S3-nya itu pemikiran Islam. Agak beda sedikit. Terus kemudian juga yang menarik juga sempat mampir, bukan hanya mampir ya, sampai masuk dan lulus di Harvard ya. Ya saya. Gimana? Om juga pernah mampir ke Harvard, cuma ke toiletnya aja. Jadi predikatnya ini yang menarik, sebagai santri pertama yang berhasil lulus dari sekolah hukum Harvard University. Ya jadi maksud itu gini. Saya ke situ itu sebagai visiting scholar. Setelah saya dari McGill, kemudian saya mendaftar situ, saya dapat beasiswa 2 tahun. Di situ juga saya mendapatkan pertama anggota Asosiasi Profesor Amerika. Nah nanti kemudian saya mengajar di Tufts University di dekat Boston ya, dekat Harvard. Itu waktu itu universitas ranking 29 Amerika. Setelah itu kan sampai tinggal di Amerika ya Mas ya? Betul. Di daerah di mana Amerikanya itu? Ya kalau di kotanya di Allston ya. Di Allston ya. Terus? Ya di situ saya jadi dosen. Saya ngajar di Tufts University. Kemudian anak saya itu di Boston Latin School ya. Boston Latin School ini sekolah yang melahirkan Harvard. Nah soal bagaimana kisah hidup di Amerika, biasanya santri itu banyak cerita yang menarik ya kan? Jangan dijawab dulu Om. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle. Dan tamu kita Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, PhD. Gimana sih kisah hidupnya santri kalau di Amerika itu ngapain aja waktu itu? Ya, jadi adaptasinya itu biasanya kan susah. Itu yang pertama adaptasi begini ya, karena saya sebelum ke Amerika kan saya Kanada dulu. Kanada itu di kota Montreal kebetulan ini bilingual, Prancis sama Inggris. McGill University ini universitas berbahasa Inggris dan waktu itu tahun 96 ranking 10 dunia ya. Nah, jadi di situ banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Yang pertama tentu soal bahasa ya. Saya ini kan dari pesantren yang bahasa Arabnya jauh lebih baik daripada bahasa Inggris ya. Yang kedua, cara pendekatannya.
kita lebih berbicara tentang substansi Islamnya. Tapi kalau di Barat karena ini gurunya Yahudi, Kristen gitu ya, ada Islamnya juga. Nah, yang di situ Islam itu minoritas. Kita diajari melihat Islam itu seperti dalam sejarah. Kira-kira kalau bahasa hari ini lebih ke sejarah, sosiologi, politik, antropologi. Bukan bicara teologinya, kira-kira kalau bahasa hari ini. Nah, itu membutuhkan penyesuaian. Nah, terus yang kedua, soal makan. Wah, makan ini sangat berat. Lagi makan. Ya, makan, sangat berat. Saya makan pecel sama SKPC toh, Nah, itu. di Jogja. Ya. Nah, jadi di sini akhirnya kita masak sendiri. Oh, masak sendiri? Akhirnya masak sendiri. Oh alah, Nah, hemat ini. iya, Mie instan lagi. Nah, itu dia. Iya, lagu lama. Nah, Ya. tapi begini, ada yang lucu karena kita ini kan tahun 91 itu masih teknologi belum maju amat ya. Kita biasa di kampung tahu-tahu masuk apartemen. Itu kan peralatannya sudah lengkap. Nah, kita goreng lombok. Itu kan bau kayak kebakaran itu. Cabai. Iya. Datang itu yang namanya Tetangga. bukan tetangga marah apa ini, blangwir bahasa Oh, Indonesia. brandwir. Nah, firean itu. Oh iya, fire. Nah, datang mereka itu. Alarm nih. Iya, alarm kan bunyi. Wah, jadi kayak kebakaran, dimarahi orang kita itu. Loh kan ininya bunyi kan itu. Iya. Sensitif ya itu ya. Iya. Terus? Ya sudah, kita mau apa kan dimarahi orang tapi nggak ditangkap karena tanda petik kecelakaan. Tapi setelah itu kan nggak berani lagi masak sambal apa itu. Hati-hati sekali. Oh. Itu tradisi itu masih di Kanada ya, di Iya. Montreal ya. Iya. Di Amerika juga kurang lebih sama seperti itu. Iya, kalau di Amerika ya sudah teradaptasi. Kita kan udah di Kanada sebelumnya. Pak Yudian ini sudah menerjemahkan 40 buku berbahasa Arab, Dalam bahasa Indonesia. 13 buku berbahasa Inggris, dan 2 buku berbahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Ya, itu. Iya kan? Iya. Padahal kan dulu kan nggak bisa bahasa asing loh, terus kok tiba-tiba. Jadi gini, makanya Sekarang bisa bahasa sih Mas? Berapa bahasa sekarang? kalau by training saya bisa Arab, Inggris, Prancis, Jerman. Arab, Inggris, Prancis, Jerman. Cuma Jerman ini yang terakhir saya pelajari dari semua bahasa tadi, sehingga karena habis itu tidak pernah dipakai, itu yang paling awal mulai hilang itu paling cuma ingat di bedi kayak gitu ya. Oh, ini bedi. Nah, paling cuma ingat Auf Wiedersehen, ya, Auf Wiedersehen gitu ya. Coba mas bahasa Prancis coba deh. Ngomong apa Saya sih, Yudian Wahyudi. De suis Yudian Wahyudi gitu kan. De suis né à Balikpapan, Ong 1960. Aku ngertinya croissant tok no. Ya. Croissant. Ada juga bikin buku, kalau bukunya beliau itu sudah pernah nulis buku Jihad Ilmiah. Iya benar Mas ya? Betul. Jihad Ilmiah dari Termas ke Harvard. Ya. Ini apa Mas? Buku tentang apa ini? Jadi gini, buku Jihad Ilmiah itu pertama saya ingin menyampaikan kembali kepada umat Islam pesan bahwa jihad itu bukan qital. Ya, kalau qital itu perang ya fisik gitu. Qital. Tapi kalau jihad itu bisa dalam semua bidang. Yang intinya mencurahkan ya sekuat tenaga untuk melakukan perbaikan. Itu bisa dikatakan jihad. Nah, jadi belajar itu juga namanya jihad. Ya, orang yang berusaha mengikuti menaati lalu lintas itu juga jihad. Gitu. Nah, kenapa itu saya buat begitu? Karena hari-hari itu kita sering tertuduh sebagai kelompok jihadis dalam arti kelompok yang kitalis gitu. Nah, jangan, itu ada salah paham terhadap istilah. Nah, nanti ada lagi jihad akbar ya, yang lebih merupakan self control dari setiap orang. Itu satu maknanya. Yang kedua, dari Termas ke Harvard itu saya ingin memberikan inspirasi atau dorongan kepada kaum santri terutama yang ijazahnya itu zaman saya kan tidak jelas ya, kalau sekarang sudah setara negeri gitu. Iya. Zaman saya kan ijazahnya itu masih lokal. Ya, jadi kalau kita optimis melihat ke depan, apalagi sekarang kita sudah punya pemerintah yang begini hebat itu cita-cita ke Harvard sekalipun itu sesuatu yang sebetulnya wajar saja. Nah, ini saya kasih gambaran di sini. Sekarang kita kembali ke Anda sebagai ketua atau kepala BPIP ya. Apa yang paling penting tugasnya, tupoksinya menjadi ketua BPIP? Ya, kalau itu sih sebenarnya membantu presiden ya dalam merumuskan arah kebijakan, sosialisasi, pengaruh utamaan Pancasila, ya mudahnya membumikan kembali Pancasila ya ke Republik Indonesia ini kira-kira ya, dengan ada unsur pendidikan. Ya. Jadi kira-kira menghidupkan kembali lah apa yang dulu pernah dibuang oleh bangsa ini. Dulu kan kita punya P4, punya BP7 ya,
dan seterusnya itu. Nah, karena perjalanan politik itu dihapuskan oleh tanda petik kaum reformis begitu. Nah, sehingga bangsa ini kehilangan katakanlah jati dirinya karena Pancasila sebagai falsafah negara itu akhirnya tidak dikenal bahkan dipinggirkan. Nah, ini jadi kalau bahasa lainnya harus utamakan kembali Pancasila. Nah, kira-kira begitu. Ini tantangan BPIP ini apa yang paling penting sekarang apa, Mas? Kalau kita bicara Pancasila, itu yang pertama ya secara makro itu ada ideologi lain ya. Ya, baik ekonomi, politik, budaya dan seterusnya. Itu. Nah, yang makanya Pancasila ini harus katakanlah dibumikan kembali sebagai satu-satunya lah itu Pancasila dalam rangka mengayomi bangsa ini secara keseluruhan. Nah, kalau ke dalam itu juga banyak ya, terutama kalau kita melihat ke dalam generasi yang terputus 20 tahun terakhir ini. Karena hilangnya salah satunya itu karena hilangnya mata pelajaran Pancasila dari tingkat katakan terendah sampai tingkat tertinggi. Pancasila ini apa namanya sesuatu yang sebenarnya sangat penting. Tantangannya adalah bagaimana betul-betul menjadi menarik untuk bisa istilahnya itu dihayati benar dan diterapkan oleh semua generasi di Indonesia, wabil khusus generasi milenial. Nah, mau tanya soal ini nanti, tapi jangan dijawab dulu. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD. Pak Yudian, ini apa? Berat gak sih atau biasa saja? Bagaimana cara menanamkan membuat daya tarik Pancasila itu di depan kaum milenial itu kayak apa? Khusus tentang milenial ini perlu saya tegaskan lagi, ini pesan khusus dari Presiden ya, karena kaum milenial ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk membumikan ini maka kami mendekati ya dunia milenial itu dengan menghadirkan tokoh-tokoh milenial itu sendiri. Jadi yang ahli bola kita minta ngomong Pancasila di sela-sela bicara bola. Yang musik juga begitu, kita kerjasama dalam bidang musik, kuliner, dalam bidang permainan, olahraga. Iya, soalnya kan generasi milenial udah terkenal, karakternya udah berbeda sama zaman kita sebagai generasi baby boomer kalau kita ini kan, kira-kira Prof. Ya kan mereka itu nggak mau didikte, nggak mau ada hal-hal yang sifatnya dogmatis, indoktrinasi segala macam, nggak masuk itu. Tantangannya berat dong ya? Iya, itu sangat berat. Makanya kita juga menyisipkan melalui konten-konten ya, pakai kira-kira hari ini medsos lah sebagai alat utama. Katanya pakai sosialisasi di TikTok segala macam ya? Pakai TikTok. Iya. Jadi untuk menyampaikan pesan itu kan tidak harus serius, loh, Mas. Yang penting pesannya kan bisa masuk. Karena siapa yang diajak ngomong kan tinggal begitu. Iya. Memang lagi. Jadi gitu. Trending. Jadi kita dengan bahasa lain memaknai ya apapun itu untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ruang waktunya itu. Nah, tapi juga akan diadakan apa tadi namanya sosialisasi lah kira-kira gitu ya, yang berjenjang dari SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, jadi tidak menghapuskan total yang ada. Ya, kita berangkat dari yang ada, mengembangkan dari pengembangan itu akan terjadi hal-hal baru. Nah, kira-kira begitu. Dari sini salah satunya kita memperkuat yang namanya prestasi ikon Pancasila. Perlu ada ikon Pancasila dari agama masing-masing. Jadi saya mengusulkan karena sila pertama kita ini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya mengusulkan supaya nanti ini sedang dipertimbangkan oleh panitia, itu ada orang Islam yang dihargai karena keislamannya begitu. Orang Kristen karena kekristenannya, orang Hindu karena kehinduannya, orang Buddha karena itu. Jadi jangan ada kesan bahwa Pancasila ini anti agama begitu loh. Karena yang dipilih itu nanti cuma orang olahragawan, cuma sains, teknologi. Nah ini enggak gitu. Walaupun nanti di situ dalam bidang-bidang yang lain tadi dari berbagai agama juga sebenarnya. Nah, Prof, ini Om sempat nyambangin masyarakat. Coba kita simak, mana videonya?
Kira-kira apa sih tugas Kepala BPIP? Apakah perlu pelajaran PMP dipelajari kembali? Terus, apakah ada hukum untuk orang yang melecehkan Pancasila? Kira-kira siapa sih Pak musuhnya Pancasila itu? Bagaimana cara saya mengamalkan Pancasila? Bagaimana saya mensosialisasikan Pancasila kepada rekan-rekan ojol yang lain? Dan mohon dicontohkan Pak, kalau perlu datang ke kita-kita nih, basecamp kita banyak, jadi disamperin. Begini loh cara mengamalkan Pancasila, cara mempraktekannya. Jadi dengan praktek, jangan dengan hanya omongan. Benar itu Pak Yudian. Ya. Jadi suara dari semua kalangan masyarakat yang sudah dihubungi oleh timnya Om Wai ini. Tolong dijawab Mas. Ya, ini pelajaran inilah yang sedang kita anukan ya, kerjasamakan untuk segera dilaksanakan di semua level pendidikan di Indonesia. Ini memang sudah digarap kembali dan kita berharap untuk masuknya PMP ke semua lini ini ada revisi undang-undang pendidikan. Karena itu kan sudah dihapus dari situ. Nah, dengan demikian maka nanti ya semacam PMP ini menjadi mata pelajaran wajib lagi dari bawah sampai ke atas. Oh, namanya juga PMP juga nanti? Itu masih dipilih. Oke. Ya. Tadi ada yang agak berat nih pertanyaannya Prof. Hukumnya bagi yang melecehkan Pancasila ya? Ya melecehkan tingkat pelecehannya. Panjang bisa urusan. Iya, itu terserah urusan tingkat pelanggaran. Nah, kalau cuma bilang saya nggak hafal Pancasila ketawa ya nggak apa-apa lagi. Yang terakhir itu tadi benar itu dari ojol ya? Mereka ingin supaya ya intinya itu bapak-bapak di BPIP itu jemput bola lah, sosialisasi ke mana-mana gitu, nggak hanya ngomong doang gitu. Ya, saya sangat senang dengan usulan tadi itu. Memang salah satu problem kita ini problem tidak adanya keteladanan. Nah, keteladanan ini penting dan keteladanan itu kalau bisa hari ini divisualkan lah. Sebagai tahap awal itu dicontohkan bagaimana berojol yang bagus ya. Di situ. Jadi berpancasila ini kan sangat luas maknanya ya. Tadi saya sampaikan misalnya orang pakai lalu lintas itu. Jadi orang yang menaati peraturan lalu lintas kan sama dengan berpancasila. Tertib berlalu lintas. Iya, seperti itu. Om Wai makin kece aja nih. Loh, kamu dapat training apa sih? Saya di sini trainingnya untuk mengacak-acak om pejabat di sini. Hafal nggak Pancasila? Justru saya bisa ditester kok Pak, kalau bisa mau ditester sekarang. Ayo coba, hafal Saya nggak? ikhlas untuk ngejawab. Soalnya saya sebagai remaja belia, saya menjunjung tinggi ideologi bangsa ini. Udah coba. Ayo coba. Om mau tes kayak gimana? Ya tes. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Aduh. Tahu. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah. Ketiga? Nah ini, anak ini. 3. Kasih spoiler om dikit. Spoiler. Perempatan. Permata. Kamu sekolah dengerin nggak nih pelajaran Pancasila sih? Kamu ngapain aja waktu Pancasila, waktu upacara? Pas lagi sekolah mah, ketika ada upacara, emang saya dengerin orang ngebacain Pancasila. Tapi cuman pariwara doang di telinga Pak. Pariwara? Kamu mau nanya beliau kan? Iya. Mau ngerjain beliau kan? Sekarang hafal nomor 3. Per apa deh Pak yang Persatuan Indonesia. Hebat. Kamu hafal pura-pura ini pasti ini karena show aja. Bukannya pura-pura, tadi om udah pegap-pegap. Nunjukin ke saya. Ya udah, sekarang duduk kita kerjain beliau. Duduk dulu. Atau mau duduk di om sini? Oh nggak apa-apa, tahta om. Boleh. Nggak apa-apa, duduk. Nanya langsung ke beliau. Iya, kapan lagi nih? Ya, panas kayak gini. Ya, tanyain. Bisa dinaikin. Ya bisa dikudeta oleh saya. Ya boleh, terserah lah. Tadi kan saya nggak hafal tentang Pancasila. Nah, Bapak Yai sendiri hafal nggak sih ya tentang Pancasila? Ya apalah. Hafal. Nah, saya bukan ingin mencoba yang keempat itu apa ya tadi? Saya kan udah terusan dari ketiga. Nah, yang keempatnya itu. Yang keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan. Begitu om. Om hafal sih. Iya. Nah, lu tanya om. Iya. 5. Om, yang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Weh, berarti benar-benar diakui sebagai warga negara ini, Pak. Oke, hadirin masih banyak pertanyaan Dustin Tiffany pada Bapak Kepala BPIP ini. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS.
Masih bersama Om Way dalam E-Talk Show with BHS dengan tamu kita Bapak Yudian Wahyudi. Pak Yudian, ya maklum lah anak milenial ya kayak begini tuh ya kan. Tapi dia jujur dengan ucapan-ucapannya. Tadi tak suruh bikin kopi dulu, ya kan? Mas, ini ada statement menarik dari BPIP. Pancasila ini sedang perang dunia melawan corona. Nah, ini maksudnya apa, Mas? Maksudnya begini, ya, yang namanya corona ini, COVID-19 ini kan kalau bahasa agama ujian Tuhan untuk semua umat manusia. Nah, kalau dibahasakan manusiawi, ini adalah ancaman ya bagi semua umat manusia. Yang terkena itu bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Nah, dengan itu berarti Indonesia ini terseret ke dalam perang melawan corona itu pada level dunia, karena tidak sendiri. Ya, karena pandemi kan, ya, sudah dunia. Gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia ini melihat ini sebagai tugas bersama, yang itu harus kita selesaikan. Salah satu penuntun kita dalam menyelesaikan ini adalah Pancasila. Nah, yang terutama adalah di kata persatuan yang nanti turunnya ke gotong royong, kerjasama, ta'awun, kooperasi, dan seterusnya. Tapi semua itu kita harus dijiwai oleh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mengapa? Karena kita ini akan dituntut korban panjang, maksud saya berkorban secara kontinu ya untuk melawan ini. Misalnya kita bekerja sama untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID-19. Ya, kalau kita hanya bertumpu pada pikiran materialistis saja atau financial semata, maka kita akan kecewa. Pada akhirnya nanti mudah-mudahan bisa masuk ke alam yang disebut sebagai new normal, normal yang baru. Apa yang dipersiapkan oleh BPIP? Ya, jadi BPIP seperti hanya pada umumnya kemampuannya itu kewenangannya ada di koordinasi. Jadi kami mengkoordinasi dengan lembaga KL ya, kementerian dan lembaga untuk ya bekerja sama melaksanakan paling tidak itu protokol COVID-19 ini. Bahwa penyelesaian masalah ini lebih kepada persoalan hati, persoalan kedisiplinan kita sendiri. Inilah yang saya katakan kedisiplinan ketuhanan itu ada di sini. Jadi kita mengingatkan kembali ya bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah pengorbanan yang sangat besar ya, artinya kerja-kerja yang sangat serius yang itu tidak bisa hanya kita judge secara sepihak dalam waktu yang sudah tergesa-gesa. Karena problem ini adalah problem pertama dalam sejarah dunia yang masing-masing negara dan Indonesia juga belum berpengalaman. Maka di sini kunci penyelesaiannya lebih pada kedisiplinan setiap warga negara. Nah, disitulah BPIP mengingatkan kembali kepada lembaga-lembaga, kepada masyarakat bahwa ini loh perangnya ini belum selesai. Artinya BPIP atau Pancasila dengan situasi aktual yang terjadi di tanah air khususnya sekarang ini tidak kemudian berjarak ya. Enggak. Jadi harus dekat juga ini. Ya, kalau bahasa lainnya ya gitu. Kalau bahasa barangkali bisa begini. Physical distancing oke, tapi social distancing no. Jadi mungkin secara fisik kita harus jauh gini, tapi komunikasi kan bisa pakai virtual, pakai segala macam itu. Nah, di sini jadi kedekatan sosial tetap dibangun dalam konteks saling mengingatkan ya supaya kita hati-hati bahwa musuh kita ini tidak terlihat yang namanya COVID itu. Beda dengan pengalaman sebelumnya. Kalau biasanya itu ya. Halo Om Way. Weh, ngantuk banget kayaknya. Astagfirullahaladzim. Karena kan suruh bikin kopi tadi. Udah bikin belum? Kopi nggak ada, adanya yang ada aja Om, ala kadarnya di sini. Kamu ngapain lagi? Saya ingin memberi kejutan. Ada urusan lagi sama beliau? Justru ada hablumnya di sini, Pak. Hablum? Hablumnya. Ada hablum. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Iya. Hablum minanas. Bener ya itu ada hablumnya. Iya. Ada talinya. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Iya di sini.
selaku saudara Bapak Yai, maka saya ingin memberikan tebak-tebakan, berupa tebak kata yang berhubungan masih satu zona sama permainan dari Bapak. Jadi nanti saya akan memberikan clue-clue, nanti Bapak tinggal jawab. Iya. Logo. Oh, ada clue, ada petunjuk-petunjuknya, ada isyarahnya nanti. Ya, ayah apa? Clue-nya untuk yang pertama 3 kata nih ya. 3 kata. Nanti dulu kalau salah diapain aku? Kalau nggak betul gimana jawabnya? Kalau salah jawab gimana? Tinggal pakai hand sanitizer. Oh gitu. Kalau salah tinggal pakai hand sanitizer. Ya, supaya tetap pikiran kita bersih. Oh gitu. Wah, luar biasa. Untuk yang pertama 3 kata nih ya. Aku adalah di genggaman. Lalu warnanya putih dan tulisanku hitam. Aku sering berada di jersey timnas bagian dada sebelah kiri ataupun di kaos-kaos atlet. Dada sebelah kiri? Tadi di kaos-kaos atlet bagian sebelah kiri. Ya. Nah, siapakah aku? Berupa 3 kata. Aduh, aku lebih baik pakai hand sanitizer aja. Iya. Bener nih, Pak? Iya. Wah, nggak terbayang nyesel buat jawab pertanyaan dari saya. Itu udah benar-benar detail, mendekati apa yang jawaban untuk Pak Yai. Ya, yang selama ini ditangani Pak Yai, relevan dengan Pak Yai ya? Sangat sekali. Ada hubungannya dengan yang ditangani Pak Yai. Ya, Garuda Pancasila. Bukan. Bukan. Ya, dia ada di situ, namun dia berupa bentuk tulisan. Ada tulisan apa, Mas? Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Wah, nggak jadi pakai hand sanitizer ya. Hand sanitizer masih banyak ya? Masih dong, masih full. Justru siap-siap Bapak Yai. Yang keduanya bisa aja kena ini, Pak. Yang kedua ini berupa playlist. Apa? Playlist. Playlist. Bisa didengarkan. Oh, bisa didengerin ya, oke. Oke. Ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung, ya. Suling SD. Suling? SD. Suling SD. Ya, yang suling begini, Pak. Iya, iya. Biasanya bawa praktik tuh. Kalau itu dibawakan, playlist itu dibawakan. Terus apa? Dan ada pencipta lagunya. Siapakah aku? Ujung ketemu ujung. Suling. Berapa kata? 4 kata? Ya. 4 kata. Apa itu? Oh, judul lagu ini? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Aduh, berat sekali ya. Ini sudah habis belum itu? Bisa pakai juga? Nah, iya. Oh, jangan menyerah pas sebelum menjawab. Iya, lah makanya bilang ini gara-gara milenial jadi ini. Ya, inilah milenial, Pak. Contoh, Pak. Nyambung. Iya kan? Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Apa itu? Iya, kasih ini dulu. Ya, kasih. Hilangin stres. Aduh. Pemikiran. Supaya jernih, langsung masuk. Jawabannya adalah dari Sabang sampai Merauke. Aduh. Iya. Mungkin ada kali ya buat bridgingan lagi sekali lagi. Waduh. Apa lagi? Wah, takut nanti kelihatan gak lulus aku. Enggak, ya namanya juga masih masa ospek ya, Pak ya. Iya. Yang pertama, dia itu flora. Biasanya berada di sampul buku bagian belakang. Sampul buku belakang. Ya. Nah, tadi kan ujung-ujung, sekarang tengah. Berapa kata? Berapa kata? Oh. Ayo. 2 kata. 2 kata. Menjadi isi kalimat. Aku nggak kebayang loh sama sekali. Coba deh Pak, dibayang-bayang. Ini udah kebayang. Mungkin masih blur kali Pak ya? Iya. Kasih ini kali, kacamata minus. Supaya penglihatan Pak Yai itu jelas nantinya. Oh iya, apa yang dibayangin dia tahu. Oh iya. Nanti jawabannya. Aku pakai kacamata kelihatan. Coba pakai kacamata ya. Mungkin, iya. Kelihatan nggak? Aku belum lihat itu. Ini baru. Justru kayak langsung kelihatan ini kan? Sangat kelihatan. Justru ini menjelaskan bahwa Bapak Yai tahu jawabannya. Karena udah beken sekali Bapak Yai.
Aduh. Mau dihitung apa Bapak mau loncat batu nias no? Aduh, aku. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wah. Jadi tanya lagi. Ya. Sudah lah. Sekarang di tangan, sekarang buat mandi ya. Iya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah ntar pasti kok gitu, jangan gitu ya Pak. Nah, aku mau dengar. Itu jawabannya adalah Persatuan Indonesia. Oh. Lo kok bisa apa? Ada flora terus kemudian buku tengah apa usahanya? Yang pertama flora karena di situ melambangkan dengan logo suatu tanaman yaitu pohon beringin. Flora, oh ya benar. Pohon beringin. Flora. Berada di tengah-tengah karena dalam 5 Pancasila itu dia berada di tengah. Oh, di tengah-tengah. Oh, yang ketiga, sila ketiga. Dari 5 tengah-tengah. Oh ya benar. Ya, terus kalau Om pernah mengenyam di sekolahan, menghina kamu. Iya. Mengenyam. Iya. Om dari TK langsung kuliah. Wah, nyogok ya Om ya. Itu tidak Pancasilais cogok itu. Iya, jangan Pak. Nah, itu di belakang sampul buku biasanya kan ada kan yang namanya Pancasila segala macam. Nah, di situ isian kalimatnya itu berupa Persatuan Indonesia. Oh. Nggak ada yang tepuk tangan nih. Jangan kemana-mana, kita mau tanyain beliau dengan pertanyaan yang lebih lucu lagi. Masih di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Waib, Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi, PhD. Ini ngomong kita ngobrol tadi itu ketawa-ketawa itu sampai lapar kita ya. Iya, aman Om lagi keloncongan, makanya dari tadi pada ngedram nih. Oh ngedram? Iya, pada ngedram bro. Ini ngomong makanan ya kan, hobi kuliner, gastronom. Ini Pak Yudian ini hobinya, ya benar nggak Prof? Suka makanannya itu daging kambing ya? Ya. Hah? Ya itu. Nggak khawatir bludrek? Enggak, saya kalau ngomong itu seperti orang marah, tapi sebetulnya itu karena asli pembawaannya. Tapi saya itu enggak marah, jadi suara nada saya itu kayak orang marah. Nah saya ini makan kambing itu kalau 3 hari sekali enggak makan kambing itu ada yang rasanya hilang. 3 hari sekali makan daging. Buat suplemen juga ya Pak ya? Apa? Suplemen. Oh, kan kekuatan yang namanya daging itu Pak ya? Iya, pokoknya gitu kira-kira. Kalau 3 hari sekali saya tidak makan kambing itu rasanya ada yang hilang. Oh, di masak apa itu Mas? Ya masak ini kalau dulu waktu saya masih muda itu saya bikin tongseng kepala kambing. Tongseng kepala kambing. Ya, jadi waktu saya di Montreal itu saya bikin grup namanya Indonesian Tongseng Community. ITC. Iya. Tongseng Community. Ngomong-ngomong, gimana kamu melihat Pancasila itu menarik gak sih? Menarik sekali, apalagi kan di zaman sekarang ini ya. Nah, untuk ngebawa ke sosial media itu kan udah nggak bisa dipungkiri tuh dari perkataan atau segala macam. Itu biar supaya kita ngebawa mereka-mereka ini kepada masuk ke Pancasila itu gimana sih, Pak Yai? Makanya dari situ kami, saya ulang, membutuhkan bantuan dari teman-teman milenial, baik itu influencer ya dan seterusnya yang punya komunitas. Nah, sehingga dari situlah nanti bisa dibuat konten-konten kepancasilaan seperti yang dikendaki oleh kelompok milenial. Jadi kadang-kadang bunyinya tidak langsung Pancasila, tapi maknanya itu Pancasilais. Ya. Seperti misalnya menampilkan orang jujur, itu kan berarti Pancasilais. Iya. Orang yang disiplin lalu lintas tadi, itu contoh Pancasilais. Misalnya. Nah di situlah aku mau minta tolong sama Mas Justin gitu loh tadi. Mau diangkat jadi duta Pak? Boleh. Apa yang perlu disampaikan untuk seluruh hadirin hadirat? Nah, kira-kira begini yang perlu disampaikan ya, sekali lagi lah mari kita menjaga, mempertahankan dan mengembangkan yang namanya nikmat Tuhan terbesar berupa kemerdekaan ya, yang dengan falsafah Pancasila yang sifatnya membebaskan, mempersatukan dan menyelamatkan kita ke depan. Ya, jadi dari semua ini persatuan yang kita perlu jaga, betapapun kita punya perbedaan-perbedaan yang memang tidak bisa disatukan. Nah sekarang Dustin kayak kita beri kesempatan untuk closing statement. Kalam akhir, Dustin, Tiffany. Ya meskipun kaum
kaum milenial itu hanya bisa mengucapkan dengan lisan, insya Allah kedepannya bisa dengan perbuatan. Tangan dong, luar biasa. Kasih Tiffany, Profesor Yudian Wahyudi, terima kasih banyak. Hadirin hadirat, sampai ketemu di e-talk show berikutnya Jumat depan.